Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 19. Teksnya ayat 17 sampai 27. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 17 sampai 22. Sambil memikul salibnya, ia pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan 2 orang lain. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Paragraf yang kedua ayat 23 sampai 24. Prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. Tetapi jubah yang tidak berjahit dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja diundi supaya seorang mendapatnya. Paragraf yang ketiga ayat 25 sampai 27. Yesus memohon kepada murid yang dikasihinya akan memelihara ibunya. Kesimpulan hari ini, Yesus ke tempat yang bernama tempat tengkorak Golgota sambil memikul kayu salib. Orang-orang yang menyalibkan Yesus dengan 2 orang penyamun, mereka ingin menunjukkan bahwa Yesus sama seperti penyamun itu. Namun Pilatus memerintahkan memasang tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, supaya mengolok-olokkan orang Yahudi yang menyalibkan raja mereka. Ketika prajurit-prajurit Romawi membuang undi untuk mengambil pakaian Yesus di depan Yesus yang sedang disalibkan untuk membayar upah dosa kita, orang-orang melakukan hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Namun Yesus tetap ingat ibunya dan memohon melindungi kepada murid yang dikasihinya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan Yesus genapkan yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Dengan prajurit-prajurit membuang undi untuk mengambil jubah Yesus. Kedua, Yesus memohon kepada murid yang dikasihinya di sampingnya untuk memelihara ibunya. Dan berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Ajaran tentang manusia. Pertama, Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dan sekalipun imam-imam kepala berkata, "Jangan engkau menulis," Pilatus jawab, "Aku tulis, tetap tertulis." Kedua, prajurit-prajurit mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, tetapi membuang undi supaya 1 orang mengambil jubahnya yang tidak berjahit dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Ketiga, dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, Maria Magdalena, dan muridnya yang dikasihinya. Keempat, murid yang dikasihinya menerima ibu Yesus di dalam rumahnya sejak saat itu karena Yesus Kristus memohon kepadanya. Aplikasinya, Tuhan akan jelaskan identitas kita sama seperti Pilatus menjelaskan identitas Yesus. Jadi, jangan bersembunyi, jelaskan identitas orang percaya. Kedua, renungkan firman dan memandang kehidupan Anda supaya memahami hal-hal yang digenapkan sesuai dengan janji Tuhan. Ketiga, tetap memelihara orang yang Tuhan serahkan kepada Anda. Jadi praktiknya, renungkan firman dan memandang kehidupan Anda supaya menggenapi hal-hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan memelihara jemaat sebagai keluarga yang Tuhan serahkan kepada Anda. Yesus juga memohon memelihara ibunya kepada murid yang kasih. Karena Tuhan sudah kasihi kita. Juga Tuhan serahkan banyak jiwanya untuk memelihara mereka. Harus tanggung jawab ini.
Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.